إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. وخصوصا لهذه الميتة عند القبر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة القرآن الكريم. لها الفاتحة. بسم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. Semua yang berjiwa akan mati, termasuk kita semua yang masih hidup saat ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya amatallahi binta abdillah, Bunda Sri Anom, udhkuril ahda alladhi kharajti alaihi min darid dunya ila daril akhirah. Ingatlah bahwa engkau telah keluar dari kehidupan dunia ini kepada kehidupan akhirat yang abadi. Wahia syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa syahadatain tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa annal mauta haqq wa annal qabra haqq wa anna na'imahu haqq wa anna 'adzabahu haqq wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haqq wa anna al-ba'tha haqq wa anna al-hisaba haqq wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqq wa anna al-jannata haqq wa anna an-nar haqq wa anna liqa'a Allah ta'ala li ahli al-haqqi haqq wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. الآن قد صرت في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهبان
akan datang dua malaikat Allah yang diperintahkan untuk mempertanyakan atau memberikan soal. Keduanya adalah Munkar dan Nakir. Jangan gentar, jangan takut. Fa innahuma khalqum min khalqillahi ta'ala azza wa jal. Sungguh keduanya adalah makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana halnya kita, makhluk ciptaan Allah juga. Fa idza sa'alaki, apabila keduanya bertanya padamu, mar rabbuki, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuki, siapa nabimu? Wa ma dinuki, apa agamamu? Wa ma qiblatuki, apa kiblatmu? Wa ma imamuki, apa imam ikutanmu? Wa man ikhwanuki, siapa saudara-saudaramu? Faquli lahuma bilisanil fasih wa i'tiqadin sahih. Maka jawablah keduanya Bunda dengan lisan yang fasih dan keyakinan yang mantap. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa Muhammadun Nabi, Muhammad Nabiku. Wal Islamu dini, Islam agamaku. Wal Ka'batu qiblati, Ka'bah kiblatku. Wal Qur'anu imami, Al-Qur'an imam ikutanku. Wal muslimuna wal mu'minun kulluhum ikhwani. Semua orang Islam, semua orang beriman saudara-saudaraku. Wa quli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ala dzalika huyyiti wa ala dzalika mutti wa ala dzalika tub'atsina insyaallah ta'ala minal aminat. Amin. Sabbatakillahu bil qawli tsabit. Sabbatakillahu bil qawli tsabit. Sabbatakillahu bil qawli tsabit. Semoga Allah menetapkanmu Bunda dengan kalimah yang sabit, kalimah yang kuat, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Hanya Allah yang Maha Kuasa menetapkan kita dengan kalimah yang sabit, baik hidup di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lahal Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذه الميتة. اللهم بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذه الميتة. Allahumma ghfir li ummina Ibu Sri Anum indal qabri bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaatil Qur'anil Karim. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha wa aksilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al jannah wa a'idha min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
اللهم افسح لها في قبرها اللهم افسح لها في قبرها اللهم افسح لها في قبرها ونور لها فيها بنور القرآن ونور لها فيها بنور الإيمان والإسلام ونور لها فيها بنور أعمالها الصالحة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفار النيران ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير اللهم اجعلنا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وأكرمنا وإياهم بسرعة الفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلوم والقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا وخصوصا لها الفاتحة. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita simak penyampaian kata-kata takziah untuk peringatan kita yang masih hidup dan juga dirangkai dengan sambutan atas nama keluarga yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Andes Haji Muhammad Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَٰذِهِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ Sadaqallahu wa rasuluh. Bapak-bapak al-mukarramun, bapak-bapak para tuan guru, bapak-bapak para asatidz, bapak-bapak dan ibu-ibu pengantar jenazah rahimani rahimakumullah. Atas nama keluarga yang pertama kita sampaikan menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang seikhlas-ikhlasnya atas keringanan langkah dan keikhlasan kita mengantarkan jenazah almarhumah tempatnya dimakamkan pada sore hari ini. Semoga semuanya ini menjadi obat duka bagi keluarga yang tinggalkan oleh almarhumah, dan tentunya juga keluarga mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir pada khususnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala yang sesuai dengan kelelahan kita, sebagaimana Nabi bersabda, al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala yang kita peroleh itu sesuai dengan jerih payah kita. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang paling penting bagi almarhumah. Almarhumah ini sudah usianya 77 tahun menurut tadi keterangan yang saya dengar ya. Dan namanya kita mati ini tentunya kehendak Allah yang menentukan. Kita bisa mati kecil, waktu kecil, bahkan dalam perut pun juga bisa kita mati. Banyak terjadi seperti itu kan. Apalagi usia yang sudah 77 ini ya sudah masanya lah, tidak begitu. Dan alhamdulillah almarhumah ini sudah dapat bonus kalau dikembalikan dengan usianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi kita juga mengatakan demikian, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Alhamdulillah almarhumah sudah dapat bonus sekitar
berapa ya? 17. 73 ya. 17. Ya, Masya Allah, sudah banyak bonus itu. Mudah-mudahan usia yang panjang ini betul-betul digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betul-betul mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting bagi almarhumah. Jadi usianya tidak cukup banyak mendapat bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dikaitkan dengan umurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kita juga barangkali yang umurnya dapat bonus seperti itu, yang mudah-mudahan Allah juga memberikan kita kelebihan. Jadi pada waktu Nabi dulu ada seorang sahabat yang sangat saleh. Dia mimpi yang namanya mubasyirat. Mimpi ada 2 orang yang meninggal dunia. Yang satu itu masih muda dan meninggalnya juga dapat dia itu syahid dunia akhirat karena dia berperang membela agama Allah. Yang satunya itu tua sekali, sudah usianya lebih daripada katakanlah lebih 70, 80 gitu ya. Ini 2 orang ini dilihat dalam mimpinya oleh sahabat Nabi ini kan. Katanya orang tua itu yang lebih dahulu masuk surga dibanding pemuda yang tadinya meninggal dunia karena membela agama Allah. Padahal beliau ini kan sudah membela agama Allah, ya syahid dunia akhirat. Ingat syahid itu kan 3 macam ya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia itu orang yang misalnya berbuat tidak baik, kemudian dia meninggal dunia, ya sudah syahid dunia istilahnya ya. Kemudian kalau orang itu meninggal dunia, katakanlah seperti almarhumah, dia sakit karena memang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dasar itulah prosesnya dia meninggal dunia, ini termasuk syahid akhirat. Ya. Kemudian kalau syahid dunia akhirat adalah yang membela agama Allah, meninggal di medan perang membela agama Allah, disebut dengan syahid dunia akhirat. Ya. Pahalanya luar biasa tentunya ya. Nah, sahabat yang mimpi itu mengatakan demikian. Ternyata orang yang tua itu yang dari dulu masuk surga. Bagaimana ya Rasulullah, kata sahabat Nabi ya. Saya tadi malam itu mimpi dengan bersih. Sudah berwudu, dengan baca segala macam, doa-doa segala macam ya. Mimpi saya begitu. Apa kata Nabi? Betul itu. Mengapa ya Rasul? Kan ini kan syahid dunia akhirat. Oh iya katanya. Ini memang dia muda. Pahala yang diperoleh kayak banjir kira-kira gitu. Tetapi yang tua ini katanya sekian tahun lamanya dia beribadah kepada Allah. Walaupun pahalanya kayak air sungai biasa gitu. Tapi sekian lama dia mengalirkan selaut jadinya kan begitu pahalanya. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan almarhumah demikian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua amal ibadahnya. Utamanya saya pikir ini kan dia punya anak juga sudah banyak ya. Dan berhasil insya Allah. Sebab dalam sebuah kitab ya disebutkan demikian. Pahala kita ini ada 4 macam. Ini sedikit tambahan pengetahuan kita Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan kita bisa beramal yang demikian itu. Yang pertama, kita punya amal ibadah ini diberikan pahala oleh Allah kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak kita begitu keluarga gitu. Bukan keluarga yang dekat sekali gitu. Itu pahala yang diberikan Allah 10 kali lipat daripada apa yang kita sedekahkan. Al-ajru kama apa? Al-Quran Allah mengatakan begitu ya. Siapa-siapa mengerjakan kebaikan dan diberikan balasan 10 kali lipat dari apa yang dikerjakan itu. Nah, tetapi kalau kita bersedekah pada keluarga kita, mungkin pada kali misal dan sebagainya yang miskin, ditambahkan kita punya pahala. Berapa tambahannya? 100 kali. Masya Allah ya. Tapi kalau kita bersedekah pada anak kita yang mungkin barangkali dia miskin, kita berikan dia nafkah yang baik, kita berikan barangkali modal dan sebagainya, ditambah oleh Allah kita punya pahala 750 kali lipat. Masya Allah. Tetapi kalau kita bersedekah kepada orang-orang yang alim, yang betul-betul dia miskin, orang alim itu, dan dia menyebarkan Islam, menyebarkan agama, atau anak-anak yang sekolah, mohon maaf seperti kita punya barangkali santri-santri di sini misalnya, ya misalnya gitu, ada orang yang miskin tidak bisa bayar
sekolahnya gitu. Sedekah itu Allah memberikan kita pahala 1000 kali lipat, masya Allah. Kepada orang alim itu mengapa demikian? Karena orang alim atau anak-anak yang sekolah ini nanti bisa dia akan menyebarkan pengetahuan itu sehingga menjadi amal jariah. Jadi amal kita yang berikan kepada mereka sehingga dia sukses ya. Ini nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali lipat, masya Allah. Kalau kita beramal 1000 rupiah saja, 1000 kali 1000 berapa itu? Ya. Iya kan sekian itu lah. Apalagi kalau 1 juta kita beramal ya sudah 1 juta kali 1000 sudah. Dan miliar ya. Amal yang diberikan sangat tergantung, makanya Nabi bersabda al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala yang kita peroleh itu sesuai dengan jerih payah kita. Artinya arah amal kita itu nanti ya akan diberikan ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi almarhumah ini alhamdulillah. Oleh karena itulah putra putri dari almarhumah ini supaya bersabar, ya, bersyukurlah insya Allah. Karena dia sudah banyak beramal, usia sekian, anak-anaknya dibiayai sukses ya. Insya Allah itu ganjaran pahala yang diberikan. Karena itulah kepada putra putrinya bersabarlah. Tadi mungkin barangkali ada di antara sini yang nangis tadi di rumah sakit itu. Tadi saya keliling-keliling di sana tadi di rumah sakit, tapi tidak tahu kalau dia ini Srianom gitu loh. Kan saya kenal sejak dulu kan. Ada kata saya tahu dari pagi tadi saya masih masuk penjara. Menjarahinya. Kenal dekat kan. Ya, terus begitu meninggal dunia, ribut nangis. Saya datang sana memberikan dia Ada kenangan. takziah, katakanlah gitu ya. Sabar, jangan nangis. Dia semua akan mati gitu loh tadi. Saya tanda karena pakai masker kan. Mungkin dia nanda saya tadi barangkali. Rasanya tadi jalan-jalan banyak begitu kan. Saya tadi anak saya mau operasi juga. Saya datang ke sana, dokter mengatakan harus ada keluarga yang datang untuk menemani gitu. Saya datang ke sana tadi jam 6:30 berangkat dari rumah, katanya akan dioperasi jam 8. Tapi ternyata jam 12 tadi dioperasi ya. Lama sekali ya. Lama saya tadi di sana itu. Tapi tidak tahu kalau kita punya keluarga yang nama di sana tadi itu loh. Kalau tahu ya mungkin barangkali kita katakan pasti saya akan masuk. Melihat. Bahkan meninggal dunia juga kalau saya tahu itu masih saya dapat masuk. Saya minta akan masuk. Ya begitulah ya pada almarhumah ini. Oleh karena itu sekali lagi ya, tadi sudah Nabi kita mengatakan aksiru dzikra hadhil ladzat al-maut. Bagi kita yang masih hidup ini mari kita ingat bahwa mati ini pasti akan terjadi kepada kita. Cuma ya sudah bergantilah kita ini kan. Ada yang masih muda dipanggil oleh Allah, ada yang sudah tua dan sebagainya. Ya saya alhamdulillah saya sekarang sudah diberikan bonus oleh Allah banyak ini. Saya sekarang sudah 87 ya. Jadi berapa tahun dari almarhumah kelebihannya gitu. Alhamdulillah. Mesti saya beginilah gitu ya. Alhamdulillah. Ya gitulah. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian, keluarga menyambut kedatangan kita dan mohon kepada Allah mudah-mudahan semua itu diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mungkin almarhumah ini namanya kita manusia. Saya sudah tadi nyatakan tadi di masjid mengatakan dia orang baik, orang baik, orang baik. Sudah. Sekarang juga kita mohon bapak sekalian yang hadir ini, mari kita nyatakan almarhumah ini orang bagus, nggih. Ya bagus, nggih. Ya bagus, nggih. Mudah-mudahan pernyataan kita yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosanya mungkin sekecil apapun yang berkaitan dengan kita yang masih ada sekarang ini ya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala.